Dan puji Tuhan, pertanyaan tadi menjawab juga bahwa kalau kita berserah pada Tuhan, akhirnya Tuhan ngasih jalan. Buku ini sebelum muncul, yang namanya Ayodhya Co-Writer ini, dia mengatakan ini ilustrasi bagus. Dari ilustrasinya aja bisa menjual. Editornya Mirawe, editor senior, dia mengatakan kayaknya ini bau-baunya nih bahkan bestseller. Dan ternyata terbukti. Sebelum ada di toko, udah ratusan orang memesan buku dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi intinya akhirnya apa? Jangan pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri, antroposentris buatan manusia. Tapi kita mesti bersama Tuhan, atau kita mengatakan teosentris. Maka kita harus do the best, mengerjakan yang terbaik yang kita bisa, and make God do the rest. Dan biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan. Jadi kekuatan ini bukan hanya sekedar manusia. Kalau kita percaya pada Tuhan, solusi akan muncul. Begitu, Bang. Sahabat Suara Tapian Channel, saat ini saya beruntung berjumpa dengan sahabat saya, Pak Danang, seorang penulis. Dia di masa pandemi ini luar biasa hebatnya. Orang lagi tiarap, tapi dia terus produktif menulis buku. Awalnya sebelum pandemi dia hanya menulis buku 1, dan bukunya sekarang sudah 4. Bahkan buku pertama itu ternyata bestseller sampai 5 kali dicetak. Itulah yang membuat saya di beberapa waktu lalu, mungkin 2 atau 1 bulan lalu, dia meluncurkan buku yang keempat. Ini menarik. Saya ingin berbincang bagaimana Pak Danang datang untuk menang. Itu selalu menjadi slogannya. Selamat siang Pak Danang. Ya, semangat pagi. Semangat pagi. Terima kasih ini sudah memberi kesempatan untuk Suara Tapian berbincang. Pak Danang, buku Anda yang keempat ini sangat menarik. Dan kemana-mana Anda menawarkan dan menjual buku ini. Mungkin sebelum ke situ, saya ingin tanya pengalaman sebagai sales, sebagai penjual buku. Katanya sosok yang dikenal di Gramedia karena puluhan tahun, sudah pensiun ya, dari Gramedia, 30 tahun di Gramedia. Ceritakan, kemudian sebelum jadi penulis, apa yang dilakukan dulu di Gramedia? Jadi saya itu di Gramedia masuk tanggal 1 Juni 1990 sampai pensiun tanggal 27 Maret 2020. Selama 30 tahun itu berkecimpung di bidang sales, marketing. Pada umumnya orang itu ada yang malu, ada yang minder karena hanya sebagai seorang sales. Tapi bagi saya itu suatu kebanggaan, karena dengan jadi sales saya bisa kemana-mana, dan itu sebenarnya jenjang paling mudah untuk meningkatkan karir maupun posisi, termasuk dalam hal penerimaan, mungkin ya entah gaji, honorarium, atau mungkin bonus-bonus lainnya. Dan memang saya mulai dari yang paling rendah, yaitu menjadi salesman di perguruan tinggi, ke kampus-kampus. Tapi itu adalah kesempatan saya keliling Indonesia, karena kampus-kampus terbesar ada di Indonesia, sehingga saya sekaligus bisa bekerja dan mengenal Indonesia dan keliling. Dengan pertama yang saya kunjungi adalah ke Bali, ke Universitas Udayana Bali, maka saya bisa ke Kuta, ke Sanur, dan seterusnya. Kalau ke Medan ya ke Universitas Sumatera Utara, saya bisa ke Danau Toba. Kalau saya pengen ke Bunaken ya saya kunjungan ke Universitas Samratulangi, dan seterusnya, sehingga saya dengan begitu hampir seluruh Indonesia kelilingi, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Udah 3 provinsi ya, hanya Papua Barat yang belum. Nah, ini artinya apa? Kalau kita menjadi sales dan kita senang, kita dengan sungguh-sungguh bekerja dengan gairah, akhirnya kita mendapat banyak. Bukannya sekedar menjual, tapi kenal budaya-budaya daerah. Entah itu Batak, entah itu Manado, entah itu Jawa, Baduy, dan seterusnya. Dan ini akhirnya membuat saya sebelum pensiun, saya itu merasa tertarik untuk menulis pengalaman itu. Tetapi pengalaman yang nyata bisa ditularkan pada orang, yaitu bagaimana cara menjual. Dan saya tulis dari praktek saya, yaitu yang pertama 7 cara bodoh berjualan. Kenapa memilih judul itu? Nah, pertanyaan yang bagus. Waktu saya mengajukan cara bodoh, yang namanya general manager penerbitnya bilang, apa sih cara bodoh? Enggak kamu seperti buku-buku yang lain meningkatkan hingga 100%, 200%.
saya bilang biarin aja cara bodoh. Karena di balik kata bodoh itu Bang, sebetulnya itu ada cara kreatif, ada cara rendah hati. Jadi kita mengenal kebutuhan dengan mengenal diri sendiri. Dan ternyata banyak manajer ataupun juga mungkin malah presiden direktur tertarik kata bodoh. Apa sih itu gitu. Dan ternyata itu sebenarnya hanya cara-cara sederhana. Misalnya cara bodoh itu ya SPGSM, salam sapa, penawaran produk, genggam pelanggan, singkirkan keberatan, menutup penjualan. Atau prakteknya misalnya dengan 4F, friend menjual seperti teman, gampang ya karena kenal, atau family menjual seperti keluarga karena sebagai keluarga gampang. Lalu nanti akan menunjukkan fanatik. Kalau udah senang sama saya, orang selalu nyari tanpa saya mencari orang itu. Lalu yang terakhir follower nih yang paling dahsyat Bang. Itu orang menjadi advocate, menjadi messenger, menjadi food of mouth kita. Dia ikut bantu jualin kita tanpa harus bayar uang promosi dan seterusnya. Yang sekarang ini saya alami dari kemarin 2-3 hari ini, itu ada seorang dokter yang bertugas di Sangihe Talahut, dekat dengan perbatasan dengan Filipina. Itu dia ada 10-an orang sampai 15 orang dokter hampir seluruh Indonesia. Dia itu ngasih referensi untuk saya menjual ke sana. Dan ini sudah terjadi Bang. Nah ini luar biasa. Itu cara bodoh saya, ngajak seorang menjadi teman, menjadi partner, akhirnya teman itu bantu. Penjual ini kan kepercayaan diri harus dibangun begitu. Jadi Bang, kalau saya ingat masa kecil saya itu sebenarnya sudah mulai jadi penjual. Menjual itu sebenarnya bukan hanya barang jasa, tapi ide-ide. Contoh, saya kalau ini mau lebaran begini ya. Saya senang ngajak teman-teman sekampung saya itu untuk jalan-jalan menuju tempat taman kota yang biasanya ada permainan macam-macam itu. Lalu akhirnya yuk kita ngumpulin uang, yuk kita jalan bareng-bareng. Lalu kita bisa beli mie, makan bareng mie. Terus yang seru misalnya, ayo kita ngumpulin yuk untuk olahraga, kita beli misalnya bola basket atau sepak bola dan seterusnya. Meskipun karena orang kampung ya mungkin itu yang second aja. Tetapi dari situ saya udah muncul, jiwa kepemimpinan, jiwa menjual saya udah muncul sejak itu. Artinya menjual ide dan orang mau. Nah, termasuk misalnya karena orang kampung dulu itu laris membuat layang-layang, jual layangan atau menyewakan sepeda karena di rumah itu punya masing-masing sepeda. Kenapa nggak disewakan misalnya di Jogja untuk para turis-turis di Jogja? Nah seperti ini sebenarnya natural aja. Nah segala sesuatu yang kita alami lalu kita coba praktekkan dalam yang skala besar, akhirnya sama Bang. Termasuk dalam hal menjual buku ini atau yang lainnya, karena juga pernah di MLM, pernah jual asuransi. Nah kalau asuransi saja yang tanpa produk tanpa barang tapi hanya bisa dijual. Bisa dijual. Apalagi di buku. Yang ada barang harusnya lebih gampang Pak. Begitu. Tadi saya menarik mengingat kata ada perlu kerendahan hati. Kata bodoh dari judul buku pertama itu mengingatkan kita harus rendah hati. Betul. Sebagai orang yang berkarir jadi penjual Pak Danang, mungkin bukan hanya kemampuan kita ternyata. Kita sadar ada peran orang lain, ada relasi, tapi tangan yang tidak kelihatan. Yang kita percaya pencipta memuluskan atau memudahkan kita. Betul Bang. Jadi suatu saat kadang-kadang saya kalau misalnya karena terbangun siang atau tergesa-gesa lupa berdoa. Tapi saya ngalami kok ini jualannya gampang. Tapi saya ingat istri saya, mami saya, orang lain atau teman saya mendoakan saya. Sehingga memang ini adalah tangan yang nggak kelihatan, orang-orang lain yang secara nggak langsung bantu saya. Dan di situ muncul bahwa saya bisa ini bukan karena saya hebat, tapi karena orang lain, terlebih terutama karena Tuhan yang berikan bakat talenta untuk menjual. Misalnya kalau saya terus tadi pintar ngomong, enak menerima orang, lalu saya pakai ilmu giving and serving, memberi dulu, lalu melayani dulu. Sehingga buku-buku saya ini sebetulnya intinya adalah selling by heart atau heart service. Kalau kita melayani dengan hati, itu akan mudah, karena orang bisa merasakan Bang, saya itu melayani dengan hati atau tidak, atau sekedar mencari duit. Tapi kalau dengan hati itu ternyata lebih gampang. Termasuk misalnya melayani seorang bapak yang duduk di kursi roda nganter istrinya belanja. Biasanya orang akan ditinggalkan yang duduk di kursi roda, akan melayani ibunya yang nyari-nyari barang-barang. Tapi saya nggak tahu, saya malah tertarik mendekati bapak itu, saya bersujud. Lalu saya tanya, Pak perlu apa? Dia bilang, saya suka nonton TV sama baca koran. Seolah-olah saya nggak bisa jual buku saya. Tapi apa yang terjadi? Dia bilang, Pak, persis tadi Abang bilang, kamu rendah hati, kamu baik banget. Dia merasa diperhatikan karena diberi perhatian. Akhirnya dia bilang apa Pak? Ini yang nggak saya sangka. Dalam buku saya tulis pengalaman ini. Aku punya anak, anakku tuh di marketing. Aku beli untuk anakku. Nanti kalau ibunya datang, biar aja sekalian dibeli. Itu untuk si Markus. Lalu akhirnya ibunya datang untuk bayar kasir. Bu, ini sekalian Bapak Danang ini rendah hati untuk anak saya. Ibunya protes. Anak kita kan 2. Kenapa si Lili nggak dibeliin?
beli dong sekaligus 2 ini Bang. Jadi dengan kita giving, beri perhatian dulu, dengan kita serving, melayani, menemani, lalu kita menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh pelayan dengan hati, nggak disangka itu hasil akan muncul Bang. Jadi betul bahwa tangan Tuhan itu yang nggak kelihatan itu mencerahkan Bapak itu, atau mungkin lewat orang lain, istri atau mungkin juga mami atau teman atau saudara atau keluarga yang lain atau Bapak yang di rumah mendoakan kita setiap hari, selalu disebut nama kita, akhirnya kita mudah. Kenapa jadi penulis? Kan Pak Danang itu karirnya di penjual buku, memang di perusahaan besar, toko buku besar, Gramedia begitu kan. Tapi kemudian setelah pensiun, tidak berkarya lagi jadi tenaga penjual buku, banting setir jadi penulis begitu, motivator lagi gitu. Pertanyaan yang menarik Bang. Jadi buku yang pertama ini bicara berjualan. Tapi soal jadi penulis, tahun 90 saya masuk, ada Pak almarhum Pak Haryono, Mas Haryono itu ya penulis buku Kamus Penemu bilang, kamu bisa kok menjadi penulis. Saya heran, dari mana ngeliat saya? Waktu saya menjadi manajer area di Yogyakarta tahun 2010, ada pimpinan Mas Sulaiman Budiman dari toko buku Gramedia Matraman terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, juga langsung bilang, kamu bisa nulis. Ayo, saya diadakan ke depan, di hadapan banyak orang-orang dan anak buah saya, 3 tahun lagi kamu bakal nulis. Ternyata saya juga memang karena nggak tahu nulis, ya udah. Hanya lucunya tahun 2004, waktu saya menjadi pimpinan National Sales Manager di Jakarta, ada pameran di Bandara Budaya Jakarta, ada seorang SPG namanya Ayu Widya. Dia itu dari UI, lalu setiap kali lagi kosong dia itu ngoret-ngoret buang tempat sampah. Lalu saya ambil, ternyata itu tulisan yang bagus. Saya bilang, kenapa kamu nggak nulis novel Ayu? Akhirnya dia sekarang sudah menulis 20 novel dan 10 buku anak. Salah satu novelnya dia itu juara 2 lomba menulis novel yang diadakan Bentang Jogja, juara 2 tingkat nasional. Dan salah satu buku novel yang lainnya di bawah pameran buku Frankfurt yang terbesar di dunia. Tahun 2001 saya pernah datang ke pameran itu. Lalu setelah Ayu nulis banyak, lalu Ayu gantian nanya sama saya, Bapak banyak ngomong, kenapa nggak nulis? Nah, itu Bang, yang bagus. Saya nolong orang lain untuk menulis, dan akhirnya dia menemukan passion dia sebagai 100 author, penulis atau pengarang, dan juga sekaligus editor. Saya selalu ingat kata-kata dari Pramoedya Ananturus selalu disetir Pak Danang. Kira-kira ucapan dari Pramoedya itu ya tidak terlalu hebat, orang terlalu disebut ilmuwan kalau dia tidak menulis ya. Jadi salah satu mengatakan kan, kalau kamu ingin diingat orang, kamu harus menulis. Karena dengan karyamu, kalau kamu mati, karyamu itu abadi. Jadi memang kita harus mengukir jejak kita dengan menulis buku, gitu dah. Karena nama itu akan selalu diingat dari hasil karya kita. Lalu memberanikan menulis kemudian ya. Nah, akhirnya Ayu mengajak saya menulis, dan akhirnya muncul buku yang pertama ini. Dan Ayu sendiri kaget. Ini buku yang bestseller sampai 5 kali terbit ulang ya. Ini bestseller. Berarti puluhan ribu ini terjual dong. Ya, udah puluhan ribu. Tapi yang penting bukan soal terjualnya Bang. Saya sangat senang itu orang-orang terinspirasi, karena ini bermanfaat bagi orang lain. Salah satu contoh misalnya Ibu Irma dari Banjarmasin. Dengan baca buku saya yang kedua ini, dia seminggu bisa jual 2 properti syariah. Lalu karena contoh kita bisa 77 tanya jawab, cara bodoh berjualan. Akhirnya dia mau jual sampai 10 properti dalam sebulan, karena kita bisa bahkan menjual 10 kali lipat atau lebih dari Texas. Tapi yang seru ini, yang pertama ini hanya salam sapa. Itu Pak Bowo dari Bali, yang dulu 3-4 hari hanya bisa jual 1-2 lukisan, tapi dengan hanya ngasih salam sapa dalam setengah jam, dia bisa menjual lukisan masterpiece senilai 10 juta. Maka waktu saya ngasih training ke Bali, sama istrinya sama anaknya datang, pengen ketemu, dan ibunya bilang, Bapak ini menjadi fansnya Bapak. Jadi jualan cetak berkali-kali menjadi bestseller tetapi juga yang penting bahwa ini ternyata bermanfaat bagi orang lain. Tapi yang lebih seru apa Bang? Semua buku-buku saya itu dibajak dengan harga yang jauh sangat murah. Tapi bagi saya nggak sedih, berarti saya dibajak juga ya? Semakin terkenal. Kok begitu Bang? Ini baru muncul sudah ada bajakannya. Sama buku yang kenapa begitu ya? Yang ketiga gitu. Ini tentang bahagia. Saya nggak langsung, berarti nama saya sudah tersohor ini Bang. Karena berarti sebelum tulisan selesai sudah mereka mengintai. Nggak tahu gimana caranya membaca secara lebih pintar, jadi sebelum muncul, begitu buku muncul langsung dibacakan ada. Itu luar biasa. Kalau dibuat semacam resume dari 4 buku Pak Danang ini, kira-kira kan saya tangkap semua arahnya atau kontennya mengajak orang percaya diri menjual.
inti buku semua saya itu sebenarnya itu serving by heart atau heart service. Kalau kita melayani hati dengan sungguh, apapun yang kita jual, kita akan laku. Dan yang seru itu saya bisa jual, sekali jual bisa 20 juta, 21 juta gitu. Sampai suatu hari pernah saya itu di Gramedia Central Park, ada seorang ibu ketemu temannya yang ajak ngobrol seperti abang gini. Terus dia bilang, jangan deket sama orang itu, dia tahu semua produk, nanti kamu beli semuanya. Tapi saya nggak kurang akal. Bapak lihat dulu, langsung saya datang ibunya. Ibu jangan begitu, ini ada buku-buku baru saya, boleh ya Bu ya? Akhirnya masa dapat double Bang. Si ibu yang melarang Bapak beli, sama ibunya juga akhirnya memborong saya bisa 3-4 juta Bang. Itu, jadi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu minder kalau ditolak dan seterusnya. Justru dibalik menjadi kesempatan dapat dua-duanya. Itu Bang. Barangkali pendengar kita kalau narasumbernya Pak Danang pantas, dia kan dari perusahaan penerbitan besar, Gramedia, toko buku besar begitu. Ya pantas ahli penjual buku begitu. Tetapi yang menarik Pak Danang, kita dengar Pak Danang berkarya produktif, kan ucapan dari Pak Danang kemarin saya dengar, ya tidak kekurangan orang membeli buku, padahal secara umum kan toko buku kewalahan juga menjual buku begitu. Jadi persis mulai pandemi, yaitu Maret tahun 2020 pas saya pensiun Bang, itu sebenarnya saya nggak tahu juga teknologi yang seperti Abang sampaikan untuk saya ini, tapi saya mau belajar dari keponakan saya. Ramses, saya bilang saya diajari gimana buat Facebook, YouTube, Instagram, lalu akhirnya saya praktekkan. Justru dari situ Bang akhirnya bisa jualan. Jadi dalam situasi kita harus, musim berubah, musim berlalu, kita harus menyesuaikan diri, adaptasi, sehingga dulu saya nggak pergi kemana-mana, saya bisa jualan. Dan yang lebih seru lagi kalau yang misalnya ada yang mendengarkan tertarik, misalnya dari perusahaan asuransi, perusahaan apapun juga, lalu bahkan toko bangunan, saya tawarin dengan cara Zoom itu membeli kira-kira berapa yang mau ikut, 20, 30, 10 orang, sehingga saya bisa dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta untuk masing-masing perusahaan seperti itu tanpa harus pergi kemana-mana. Yang serunya bahkan saya sempat diwawancarai untuk seminar Zoom dari Los Angeles, dari Arab Saudi. Nggak mungkin Bang dalam hal yang biasa. Justru sebetulnya dalam kekurangan ini kalau kita jeli memanfaatkan situasi atau kita minta petunjuk sama Tuhan, akan dikasih jalan. Dengan begitu malah semakin deres Bang. Dan dibalik itu, dengan kita diam di rumah sebagai penulis itu menjadi efektif, karena bisa mengisi waktu hari-hari untuk menulis buku bareng. Dan sekarang sudah siap 3 naskah lagi Bang. Jadi saya jadi minder juga nih, saya kan menyebut diri jurnalis dan penulis, tapi yang produktif sekarang Pak Danang pendatang baru yang saya anggap, ya waktu kita kenalan baru 1 buku Pak Danang, tapi sekarang bukunya sudah dijual puluhan ribu. Mungkin pertanyaan ulang lagi, Pak Danang, ini kan semua mengeluh soal penjualan buku ini. Kami kebetulan punya penerbit kecil juga, kita mengeluh juga hasil penjualan buku itu turun drastis. Apa cara Pak Danang agar puluhan ribu buku Bapak bisa terjual begitu? Sebetulnya gampang juga, yaitu customer oriented. Sebetulnya yang dibutuhkan customer, pelanggan, pembeli itu apa? Kalau di sini buku how to, gimana? Nah, gimana cara menjual dengan mudah? Nah, itu akan orang tertarik. Ya selain itu, ya ada misalnya judul ini yang cara bodoh, lalu kemudian cover, sengaja saya warnanya merah, kuning, hijau, di langit yang biru, ini udah warna-warna pelang. Nah, nanti yang berikutnya mungkin buku saya warna putih yang untuk misalnya 77 keajaiban dalam kehidupan, atau mungkin warna lain lagi yang mungkin menyolok warna pink atau kuning untuk nanti yang buku misalnya sequelnya dari ini, 50 kebiasaan sales sukses, atau untuk pinknya misalnya 77 cerita cinta. Jadi warna ini suka menarik juga. Jadi how to, customer oriented, lalu cara-cara itu praktis, lalu dibuat sequel karena ini sudah laris ya dibuat kayak gini-gini itu yang laris. Nah, ini yang sebetulnya bahkan kadang-kadang saya gampang jual. Ada orang pakai baju hijau di Makassar misalnya, Bapak bajunya hijau, buku saya warna hijau, boleh beli ya Pak? Saya nggak nerangin. Ada yang ibu-ibu pakai warna kuning, saya Bu warna kuning, oke ya Bu ya, beli. Nah, yang lucu di Surabaya, ibu pakai baju pink, saya ketemu Bu ini juga warna pink, jadi serasi Bu untuk hari ini, boleh ya Bu? Jadi kadang yang namanya pembeli itu sebenarnya disentuh hatinya, kita memperhatikan dia dulu. Bahkan soal pakaian yang dipakai aja bisa buat jual. Jadi Pak Danang hadir di toko buku itu juga untuk membantu penjualannya. Betul. Jadi ngasih training, ngasih jual. Dan yang seru kalau saya pakai ini, ya jangan-jangan ini saya tadi
mau bertanya juga ini, apa yang dipakai ini? Jangan-jangan ini ini punya khasiat untuk cerita. ya. Baik, selain khasiat memang ceritanya serupa. Jadi pada waktu saya ngajarin jualan di Gramedia Raden Intan Lampung, seorang Feby, meskipun dia itu cantik, berhijab, pakai mobil warna merah sedan gitu, tapi dia mau belajar. Itu di luar kebiasaan orang yang sudah biasanya tampil mapan, cantik, kelihatan sudah oke lah gitu, tapi mau belajar. Terus dia jualan. Pada waktu toko buka sudah ngikutin saya. Saya pakai rumus family. Kalau kamu jualan jangan pada bapaknya, ibunya, anaknya. Nah, saat itu dia targetnya 1,5 juta. Itu peristiwa bulan Desember tahun 2017. Jadi terus dia praktekkan ibunya, anaknya. Akhirnya dia bisa menjualan 1.810.100 perak. Artinya apa? Satu kali jualan target langsung tercapai. Lalu dia lari-lari teriak pada saya, Mr. Doanya menjual tulis The King of FT Selling. Nah, itu yang saya pakai icon saya, The King of FT Selling. Karena apa? Karena saya dianggap raja jualan. Lalu akhirnya saya ini di dalam bulan Januari saat saya ngasih training di Pontianak, saya diminta ngasih training dan dikasih hadiah. Minta apa? Saya minta icon ini. Ini dari Dayak Pontianak, Kalimantan Barat, Kahayan. Untuk dikenakan ini Raja Dayak. Iya, ini. Sebetulnya ini sebenarnya itu topi ini untuk cewek, Bang. Yang cowok itu yang nggak ada gininya. Tapi nggak seru kalau nggak ada giniannya. Sehingga orang yang nggak tahu, nah ini dikira memang lambang raja. Itu sebenarnya untuk ceweknya. Yang cowok ini nggak ada atasnya ini. Tapi kan nggak seru jadinya. Nah, itu dia rahasia dari topi ini. Jadi The King of FT Selling gitu. Pak Danang selalu kenakan kemana-mana saya lihat. Nah, ini Bang, kalau tadi dia katakan abang ini apakah jimat dan seterusnya. Kalau saya praktek menjual di toko-toko saya pakai ini, kadang-kadang anak-anak tertarik untuk ini. Disitulah, meskipun buku-buku ini ditulis dijual untuk umur 17-18 ke atas, tapi anak-anak kelas 5 SD, bahkan anak kelas umur 1 tahun pun bisa. Caranya apa? Saya jual ilustrasinya. Ini dek bagus gambarnya. Om Danang ini datang untuk menang, dulu sering juara, entah SD, SMP, SMA, kuliah, sering juara. Jadi kalau kamu jadi juara, kamu mesti beli buku ini. Jadi yang saya jual bukan isi bukunya, tapi soal lambang juara ini. Seperti itu misalnya, Bang. Saya pernah beberapa kali training tentang bagaimana konten buku itu menarik. Tetapi tidak ada penerbit atau orang-orang yang berkecimpung dalam penerbitan berani mengatakan konten ini akan bestseller begitu. Tapi memang ada feeling sebagai orang yang sudah terbiasa melihat penjualan kan. Pengalaman Pak Danang sebagai penjual buku, kemudian buku dari Pak Danang juga bestseller ya. Kita tahu 3.000 eksemplar terjual setahun itu udah bestseller banget. Ini puluhan ribu. Apa yang membuat buku Pak Danang itu menurut Pak Danang? Apakah memang karena orang marketing yang menulis atau memang karena pengalaman hidup dituliskan begitu? Pertanyaan yang bagus, Bang. Jadi ceritanya gini, teman saya yang menjadi manajer penerbit dari Gramedia itu melihat saya selalu training lalu praktek di toko, lalu dia itu menawarkan pada saya, kalau pengalaman kamu tulis pasti kamu itu menjadi bagus, apalagi kamu praktekkan. Jadi memang kita harus ada istilahnya hal-hal yang bisa terbukti dan teruji, dan betul feeling dia. Akhirnya karena saya sering ke toko, sering training, sering praktek, dan saya ikut bantu jualan, lalu akhirnya dicetak langsung dalam 3 bulan itu, Bang, langsung ranking 8, terus berikutnya langsung cetak ulang, langsung ranking 3, itu berjajar dengan buku yang bestseller sama buku How to Influence and Influence People punya Dale Carnegie. Jadi sejajar dengan buku luar negeri yang bestseller itu saya buku 3, langsung dicetak ulang, akhirnya berturut-turut sampai 5 kali. Jadi memang yang namanya expert itu come from expertise. Seorang ahli itu datang karena banyak latihan. Jadi action ini lebih penting. Kita banyak buku, tahu-tahu luar biasa buku saya bisa dibaca semua, tapi kalau nggak dipraktekkan itu nggak ada gunanya. Dan itu yang membuat manajer itu punya feeling kamu itu banyak praktek, itu terus terbukti sehingga dibuat buku bakal laris. Dan sekarang ya laris. Contoh larisnya itu sampai nama saya itu dibajak, Bang, untuk pelatihan di Surabaya, dijual di Jawa Timur, Lombok, Bali, pakai nama saya dan pakai buku saya. Jadi boleh disebut konten dari buku Pak Danang ini praktek atau pengalaman hidup. Betul. Ya, bukan teori nih. Berdasarkan praktek dengan pengalaman nyata yang ditulis ya. Betul. Nah, sama pada waktu saya membuat misalnya lomba naskah drama radio, saya jadi juara 1. Itu saya pernah jadi juara 1 karena penilaiannya menulis ini kamu original. Jadi sebenarnya apa yang kita praktekkan, apa yang kita lakukan, kita tulis, maka itu calon-calon penulis juga. Nah, ini betul pertanyaan Abang.
saya paling senang ternyata banyak orang yang akhirnya tertarik menjadi penulis juga. Ya. Di Medan tuh ada yang karena ketemu saya sudah nulis 2 buku puisi, ada yang bisa nulis bareng-bareng. Itu salah satunya Mas Agus Jais yang punya Sky Travel, yang punya Tanya Mentor. Bahkan akhirnya mewawancari saya karena dia juga tertarik. Saat itu dia mencari buku yang lain, baik ketemu saya, cara jual saya, langsung dia beli 2 buku saya, langsung saya juga diwawancarai. Nah itu karena dia ngelihat bahwa ini dipraktekkan dan orangnya terjun langsung, begitu Bang. Apa kira-kira kiat dari Pak Danang? Orang rata-rata sekarang pesimis, apalagi melihat buku gitu. Barangkali Pak Danang juga menjadi inspirasi bagi penerbitan. Kemudian ini era kebangkitan lagi. Pandemi sudah lebih 2 tahun. Bagaimana kita melihat perbukuan ini masih hidup penting gitu? Dan puji Tuhan, pertanyaan tadi menjawab juga bahwa kalau kita berserah pada Tuhan, akhirnya Tuhan ngasih jalan. Buku ini sebelum muncul, yang namanya Ayodhya Co-Writer ini, dia mengatakan ini ilustrasi bagus. Dari ilustrasinya aja bisa menjual. Editornya, Mirawe editor senior, dia mengatakan kayaknya ini bau-baunya nih bahkan bestseller. Dan ternyata terbukti. Sebelum ada di toko, udah ratusan orang memesan buku dari Sabang sampai Merauke, dari Manga sampai Pulau Rote. Jadi intinya akhirnya apa? Jangan pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri, antroposentris buatan manusia. Tapi kita mesti bersama pada Tuhan, atau kita mengatakan teosentris. Maka kita harus do the best, mengerjakan yang terbaik yang kita bisa, and make God do the rest. Dan biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan. Jadi kekuatan ini bukan hanya sekedar manusia. Kalau kita percaya pada Tuhan, solusi akan muncul. Begitu Bang. Apa yang membuat orang sulit menjual? Nah ini pertanyaan yang bagus Bang. Kemarin ada seorang penjual dental dari Surabaya. Dia susah menjual. Lalu saya katakan, kamu jangan mengenal diri sendiri, coba berdoa. Ternyata dia kaget. Baru dia berdoa, akhirnya toko mau tutup. Ada seorang bapak yang melihat alat dental semprot itu seharga 2.200.000, langsung dia beli. Dia kaget, langsung dia laporan, Pak Danang, betul Pak Danang. Kalau itu sekali kebetulan Bang, besoknya lagi. Akhirnya dia apa Bang? Akhirnya dia bertobat. Setiap kali sebelum bekerja, sekarang dia berdoa. Dan puji Tuhan, akhirnya dia bisa jual. Di balik latihan kita ini, keteguhan kita ini, kegigihan kita ini, ada tangan Tuhan yang harus kita berserah ya. Invisible hand, tangan yang nggak kelihatan. Itu yang lebih dasar dari sekedar kemampuan dan usaha manusia. Terima kasih Pak Danang sudah memberi kesempatan untuk Suara Tapian berbincang-bincang, menggali pengalamannya sebagai seorang sales yang kemudian menulis dan ternyata jadi penulis bestseller. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Salam Danang, datang untuk menang.